Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham HMSP kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham HMSP ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha manufaktur rokok atau pabrik rokok. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan rokoknya. Terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan HMSP. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Philip Morris sebesar 92,5% dan sisanya dimiliki masyarakat sebesar 7,5%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Sampurna ya, atau HMSP. Untuk dari segi pendapatan kita bisa lihat dari 2014 sampai dengan 2019 sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi 2020 dan 2021 ini mengalami penurunan ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat secara tahunan, ini dengan asumsi saya kali 4 ya dari pendapatan dari revenue-nya, dikali 4 maka kita bisa mendapatkan kenaikan sebesar 2,2%. Tetapi kalau kita lihat hanya berdasarkan kuartal per kuartalnya mengalami penurunan sebesar 0,4% dari segi pendapatan. Dan dari segi net profitnya teman-teman juga bisa lihat 2014 sampai 2019 cukup mengalami kenaikan, 2020 ini mengalami penurunan karena COVID. Dan untuk kuartal pertama ini mengalami penurunan sebesar 21,2%. Karena Q1 2020 ini masih sangat bagus ya teman-teman. Tetapi kalau kita lihat secara tahunan, kita bisa melihat bahwa mengalami kenaikan sebesar 20,9% dengan asumsi kita ini kali 4 ya teman-teman. Dan di mana ini kuartal 1 ini juga mengalami kenaikan dibandingkan dengan kuartal terakhirnya, yaitu kuartal keempat tahun 2020. Tetapi kalau kita lihatnya dalam banding Q1 dengan Q1 ya memang mengalami penurunan. Terus untuk dari segi asetnya juga konsisten mengalami kenaikan dan 2020, 2021 mengalami penurunan sebesar 7,6%. Dan dari segi utangnya konsisten mengalami kenaikan dan sampai 2020, tetapi 2021 ini mengalami penurunan sebesar 33%. Dan dari segi modalnya juga cukup stagnan dan 2020 dengan 2021 mengalami kenaikan sebesar 8,6%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini bisa diperkirakan sebesar 11,2%. Dan kalau kita lihat secara historinya memang rata-rata selalu di atas 10%. Kecuali 2020 mengalami penurunan sampai 9% atau di bawah 10%. Terus untuk dari segi EPS-nya di 89 dan membuat pernya di 14,43. Dan ini per ini juga bisa dikatakan per yang paling rendah ya teman-teman semenjak HMSP selama 2014 sampai 2020. Per ini merupakan per yang paling rendah. Terus untuk dari segi book value di 283 dan membuat PBV-nya di 4,56 kali. Ini juga merupakan PBV yang paling rendah dari HMSP ya dari 2014 sampai 2021. Terus dari segi DER-nya di 0,4 kali dan ini juga bagus sekali yang dimana DER-nya masih di bawah 1 dan selama histori juga konsisten ya untuk HMSP ini untuk dari segi DER-nya selalu di bawah 1. Terus untuk dari segi ROE-nya di 31,61%. Ini juga sangat bagus yang dimana untuk dari segi ROE-nya di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Dan cukup konsisten mengalami dari ROE-nya selalu di atas 30%. Dan untuk 2020 aja yang mengalami penurunan sampai 28%. Dan dari segi ROA-nya di 22,66%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1290 dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari HMSP ini sekitar 1800. Jadi masih memiliki margin of safety sekitar 40%. Dan teman-teman, ini merupakan kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena walaupun ada yang mengalami penurunan tetapi menurut saya penurunannya belum signifikan.
Untuk dari segi aset saya berikan status no karena mengalami penurunan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor sebenarnya perlu kita perhatikan adalah cukai rokok, tetapi so far menurutku masih sangat oke. Yang kedua dari liability-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk dari ROE saya berikan status oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status oke karena masih positif. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk HMSP ini masih sangat royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9:11 dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham HMSP ini? Ya, kebetulan juga teman-teman saya juga masih average down terus untuk HMSP ini karena saya melihat dari segi fundamentalnya memang sangat bagus, cuman memang kalau secara trennya mungkin lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Itu saja sih teman-teman untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buat analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.